illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Madani, anak-anakku semuanya yang saya cintai, semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'da. Yang saya hormati dan yang kita muliakan bersama guru kita, murabbi rohani kita, Syekh Muhammad Ihsan Al-Hakim As-Samani Al-Palembani, beserta semua jamaah Rotib Saman Samarinda Seberang Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan umur, amin, keberkahan rezeki, terjaga, dijaga, menjaga untuk kita semua dalam kebaikan minat dunia ilal akhirah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh ini sepuh, tamu undangan dari berbagai tempat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajahah, bisa ketemu, bisa duduk dalam rangka mudzakarah, dalam rangka ngaji, dalam rangka tazkirah peristiwa Isra wal Mi'raj Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama, mari pasang niat, benar-benar kita pengen mendapatkan ibrah, hikmah, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma tu'til hikmah liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak ngasih hikmah, Pak, nggak ngasih ilmu, nggak ngasih ibrah kecuali terhadap orang yang dia inginkan. Jadi belum tentu semua orang yang mendengarkan pengajian itu pulangnya bawa ibrah. Belum tentu setiap orang yang membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di masa lalu, sekarang, ataupun yang Allah bayangkan di masa yang akan datang bisa membaca hikmah. Maka Nabi mengatakan di dalam hadisnya, tidaklah disebut seorang mukmin yang jatuh pada lubang yang sama dua kali. Ini menunjukkan ada orang yang berulang-ulang kali mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan sebab ditutup hatinya dari hikmah. Ya, orang kalau ditutup hatinya oleh hikmah, ya dia nggak ngerti. Contoh tadi yang kata Nabi, udah ada lubang dia lewati, dia jatuh, besok lewat lagi, jatuh lagi, berarti hatinya tertutup dari hikmah, nggak ngambil pelajaran. Lo sampean kan sudah lewat situ mas kemarin, jatuh, kenapa bisa jatuh lagi? Nggak tahu dia. Nah ini
namanya ditutup hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan wa ma tu'til hikmah liman yasha. Jadi Allah ngasih hikmah itu kepada orang yang dikehendakinya. Karena itu kalau ada pengajian, ada ta'lim atau mendengarkan ilmu dari siapapun dimanapun, pasang niat, ya Allah hadirkan hikmah untukku. Makanya di mana-mana panitia acara pasti buat hikmah peringatan Isra dan Mi'raj, hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mau dibawa pulang itu hikmah, bukan nasi kotak, ya, bukan kue, bukan snack. Yang pengen kita bawa sebagai oleh-oleh kita dalam kehidupan ini adalah hikmah. Tapi sekali lagi, penyampai hikmah ini tidak bisa memberikan hikmah, karena yang bisa memberikan hikmah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Ya, pasang niat, ya Allah, mudah-mudahan malam hari ini ada sesuatu hikmah yang bisa mewarnai hati, jiwa, dan hidup saya untuk semakin taqarrub, dekat denganmu, dekat dengan Rasulmu. Ya, niat. Jadi yang nggak pasang niat, ya kata Rasulullah, al-umur ala maqasidiha, tergantung dari niatnya. Jadi ala kulli halin, itu dulu lah. Saya juga pasang niat bahwa saya tidak sedang berceramah, saya tidak sedang mengajari buaya berenang, ya, saya tidak sedang mengajari burung terbang, karena Bapak Ibu mungkin dalam pemahaman jauh lebih alim dari saya, jauh lebih pintar dari saya. Saya niat cuma untuk bersilaturahim dan sama-sama mencari barokah dari majelis yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan asbab dari kumpulnya kita mengingati Allah Ta'ala, mencintai Rasulullah, mencintai sesama umat Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah jadikan sisa umur yang ada ini penuh dengan kebaikan, kemaslahatan, hatta kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillah nawaitu ngaji Isra Mi'raj lillahi ta'ala, bahwa ada berbagai kitab, ya, dari ulama-ulama salafun as-soleh, dari ulama-ulama awadun yang membahas tentang fadilah dan keutamaan dari Isra dan Mi'raj. Jadi ulama-ulama, jadi kita nih tidak punya persepsi, kita nggak punya maksud dan tujuan, karena ilmu kita nih nggak nyampe dengan ilmunya ulama, nggak nyampe, Pak. Kalau saya tanya sama Bapak, aini makna subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, apa dari i'rabnya, misalkan subhana itu isim atau fi'il, kemudian asra itu isim atau fi'il, dari mana letaknya, apakah ini masuk kategori na'at man'ut atau bukan, kita udah mumet, ya. Kita nggak paham. Jadi ulama lah yang paham. Maka ciri ketawaduan seorang murid, ya, saya kan murid, Pak, ya, sampai mati insya Allah saya jadi murid, ya. Orang yang selalu cari guru, orang yang selalu cari ilmu. Jadi saya nggak pantas disebut guru, itu nggak pantas. Yang pantas saya murid, saya belajar sama panjenengan, saya belajar dengan semesta, saya belajar dengan siapapun. Kalau orang manggil saya guru, ya manggil-manggil saja. Saya tahu hakikat diri saya yang zalim, yang fakir, yang tidak punya apa-apa ini. Saya paham diri saya, Pak. Karena itu sama-sama kita memahami
semua agama ini dari ulama-ulama kita, dari ulama-ulama, dari kitab tafsir, dari kitab sirah, dari kitab-kitab guru-guru mursyid tasawuf kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan zahir dan batin, ya, perjalanan zahir dan batin, karena menurut para ulama ahli tafsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan Allah dengan zahir dan batinnya, bukan batin saja, ya. Kalau batin saja, kalau bahasa Jermannya itu meraga sukma, ya, meraga ini ilmunya Munib gitu ya, meraga sukma, jasadnya tidur tapi ruhnya kemana-mana, itu ilmunya Bang Munib ya. Banyak kan di sini yang meraga sukma, lagi pengajian meraga sukma, jasadnya tidur, dia tapi ruhnya ke alam malakut, alam jabarut gitu kan, nggak ngerti lagi apa yang dipelajari di alam sebelah itu kan. Begitu bangun, shadaqallahul azim gitu ya, langsung makan ya, syukuran, tasyakur, dan makrifatnya dan sampai. Nah, karena itu Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh, tidak mungkin hanya berangkat secara batin, berangkat juga secara zahir. Jadi tubuh kasarnya juga ikut berangkat Isra wal Mi'raj. Subhanallah. Itu dulu yang dipahami. Oh, berarti Nabi gak mimpi, karena ini bukan mimpi. Kejadian Isra Mi'raj ini bukan mimpi. Kejadian Isra Mi'raj ini kejadian yang hakiki, yang memang nyata diperjalankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda linuriyahu min ayatina. Ada beberapa cerita, ya, Bapak Ibu, kenapa kok sampai Nabi itu diberangkatkan ke langit, ya, ke Sidratul Muntaha. Jadi cerita awalnya itu ribut antara langit dan bumi. Jadi berkelahi, langit sama bumi ini berkelahi. Kata bumi, wahai langit, sungguh aku lebih mulia dari engkau. Apa yang menyebabkan engkau mulia? Kata langit, sungguh di bumi ini telah banyak nabi dan rasul yang berjalan, bahkan makam-makamnya juga ada di bumi. Kata langit, di langit banyak malaikat yang bertawaf dan lain sebagainya. Pokoknya dua makhluk ini nggak mau saling ngalah. Bumi bilang, di bumi ada Ka'bah, ya, ada Ka'bah Baitullah, tempat orang tawaf bertasbih memuji Allah. Kata langit, di langit ada Baitul Ma'mur, di mana para malaikat tawaf. Jadi saling membangga-banggakan keunggulan masing-masing. Terakhir ke bumi mengatakan, tapi di bumi ada jasad kekasih Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langit terdiam, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak ingin kehilangan keberkahan dengan tidak didatangkannya kekasihmu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, hai Jibril, undang kekasihku naik ke langit. Jadi ternyata langit itu juga, ya, pengen dapat berkah Nabi Muhammad. Subhanallah. Langit pengen dapat berkah Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril masuk ke dalam surga mencari tunggangan apa yang pantas buat Nabi Muhammad ini. Apa kira-kira yang pantas buat Nabi Muhammad ini? Jemput kendaraan termewah. Nah, ini adab. Makanya santri-santri Jawa itu kalau ngundang kiainya repot, Pak, ya, mesti Jawa, ya, di Jawa repot, karena punya historikal bagaimana malaikat Jibril sibuk mempersiapkan kendaraan untuk jemput Nabi Muhammad. Kalau saya bukan nggak dijemput, saya memang nggak mau dijemput. Ustaz Ihsan bilang besok dijemput, nggak usah, saya bilang saya datang sendiri. Ya.
karena nggak pantas untuk dijemput, pantasnya datangi. Akhirnya muter-muter malaikat Jibril melihat ada satu hewan di surga, buruk, salah satu dari buruk, sekian puluh ribu buruk itu ada satu yang dilihat malaikat Jibril kok nangis terus. Ada hewan di surga yang hari-hari nangis, tidak makan, tidak minum, nangis saja sampai air matanya itu banjir gitu, menimbulkan banjir. Ditanya sama malaikat Jibril, kamu ini kenapa kok nangis? Ya, kata malaikat, kata buruk, saya itu sudah mendengar nama Muhammad dari 40.000 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi buruk ini dengar nama Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Muhammad 40.000 tahun. Dan sejak mendengar nama beliau, saya tidak punya hasrat kecuali ingin ketemu sama beliau itu. Maka saya nangis setiap hari sehingga selera makanku, selera minumku hilang. Nangis karena rindu pengen ketemu Nabi Muhammad. Masya Allah. Akhirnya kata malaikat Jibril, Allah mengabulkan keinginanmu untuk bertemu dengan kekasihnya Allah Ta'ala. Kamu diperintah untuk menjemput Nabi Muhammad. Subhanallah. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil itu, kalau Bapak Ibu pengen ketemu Nabi Muhammad, ternyata caranya tuh nggak sulit. Ternyata caranya itu tidak sulit. Kalau pengen ketemu Nabi Muhammad, ketemu wali-wali, ketemu siapa saja, enggak sulit, asli enggak sulit, mudah sekali kalau pengen ketemu. Ya. Caranya gimana? Ya seperti buruk tadi, hatinya dipenuhi rindu dengan yang ingin ditemui. Ya Bang, hatinya dipenuhi rindu dengan yang ingin ditemui. Kalau sampai nggak rindu, ya nggak ketemu. Sampai nggak rindu, nggak ketemu. Ya. Kalau rindu, dipertemukan Allah Ta'ala. Ustaz, Kiai, bagaimana caranya saya bisa ke Mekah? Gampang. Bukan urusan duit ternyata ke Mekah itu. Ya, saya baru pulang dari umroh, nggak pakai bayar seperak-perak. Seperak duit saya nggak bayar. Ya. Ustaz Ihsan Desember lalu yang berangkat umroh sama istrinya, dia nggak pakai modal. Maksudnya nggak nyari-nyari duit gitu. Nggak nabung-nabung dulu sekian ratus tahun baru berangkat. Enggak. Modalnya cuma satu, rindu. Rindu nggak kita sama Mekah, rindu nggak kita sama Madinah. Kalau nggak ada rindu, biar duitnya ada, biar tiketnya ada, nggak berangkat kita. Unik berangkat ke Mekah, nggak mau guru, kenapa? Nggak pengen dia kan? Biar disuruh nggak pengen, nggak bisa. Tapi kalau orang pengen, nggak ada jadi ada, nggak ada jadi ada. Jadi syarat kalau pengen ketemu sama Rasulullah itu seperti buruk tadi, punya rasa rindu yang teramat sangat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau rindunya aja nggak ada, nggak bisa. Saya punya murid Pak, ya punya anak didik lah, satu di L2, satu di Samarinda. Ya, kalau saya datang ke Samarinda, yang rindu dengan saya itu yang dari L2, maka ketemu pasti dengan saya, pasti ketemu dengan saya. Ustaz, guru ada di mes jam 11, jam 12, jam 1, datang mereka. Yang di Samarinda sudah saya informasikan saya mau ke Samarinda, jangankan datang, menjawab komentar saja enggak. Mana ketemu? Enggak ketemu. Kenapa? Enggak ada rindu dengan saya, enggak ada di hati mereka tuh enggak ada saya. Di hati mereka tuh enggak ada saya. Ya enggak ketemu.
Saya sama Ustadz Ihsan lama nggak jumpa dulu Pak, dari 2006 sampai 2011 saya merantau ke Kalimantan, beliau masih di Sumatera. Karena rindu dipertemukan Allah. Terpisah lagi, saya balik ke Jawa, beliau tetap stay di sini. Karena rindu dipertemukan Allah. Jadi yang ada di hati kita, tanyakan, ada nggak rindu dengan Nabi Muhammad? Itu ada nggak? Ada nggak? Karena ruh itu ketemu sama ruh. Kalau nggak ada nggak bisa. Biar baca sholawat 100.000 kali, ya nggak ada. Karena sholawat itu pekerjaan bibir, rindu pekerjaan hati. Ya, sholawat pekerjaan bibir, rindu pekerjaan hati. Kenapa para kiai, para habaib, para ulama nyuruh kita baca sholawat? Supaya muncul rindu. Tapi sudah berkali-kali kita baca sholawat, nggak rindu-rindu juga. Kenapa? Karena mulut kita baca sholawat, hati kita pengen kaya, bukan pengen ketemu Nabi Muhammad. Karena kalau datang ke kiai, Ustadz, adakah amalan yang bisa buat ulun sugih? Baca sholawat dan ulun baca sholawat. Jadi sholawatnya bukan sagan ketemu Nabi Muhammad, tapi sagan sugih-sugihnya, tapi kadang berdapat lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bagi seorang yang paham, tidak ada keindahan, kekayaan, kemuliaan yang lebih indah dari perjumpaan dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tadi buruk Bapak Ibu, surga itu Masya Allah, kurang apa nyamannya surga? Apa aja ada, ya surga apa aja ada. Bapak berdoa minta masuk surga, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita baca doa itu kenapa? Hendak masuk surga. Tapi surga yang sedemikian luar biasa dengan segala karunia-Nya, dengan segala kenikmatan, tidak membuat hati seekor buruk bahagia. Apa yang membuatnya bahagia? Hendak berhimpun dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya segala nikmat yang ada berupa keindahan materi tidak bisa menghilangkan kebahagiaan ketika hati berjumpa dengan kekasihnya, yakni Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya buruk ini dipilih malaikat Jibril untuk mengangkut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran hikmah yang pertama. Adakah di hati kita ini hendak berhimpun dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Amun kadang ya, angel, ya, angel teman tuturanmu berat, sih. Masya Allah. Maka kemarin waktu di Madinah saya sampaikan dengan jamaah umroh, bersyukur kita diundang Allah Ta'ala ke satu tempat di mana tempat ini diberkahi dengan jasad Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diundang Allah Ta'ala. Kita membaca ratib, salah satu doa yang sering kita baca itu, ya Allah, temukan aku dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manaman wa yakzon, dalam keadaan tidur maupun langsung. Nah, orang yang umroh itu mendapat Nabi langsung. Yang umroh itu mendapat Nabi langsung karena berjungkung kita di hadapan maqam Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakzoh itu langsung mendapat. Amun hati masih ada ta'alluq, kada tersambung dengan Nabi Muhammad, wallahu a'lam bishawab, keras bujur hati itu. Habis duit 30 juta berangkat ke sana 9 jam, mabuknya, muntahnya, ngalih uyuhnya segala macam, sampai ke sana kada berdapat lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eman ya, sayang sekali.
Kenapa? Karena di hatinya ada rindu lawan Nabi. Ada orang yang kena umroh tapi berdapat dengan Nabi. Kenapa? Hatinya dipenuhi rindu. Dia tidak datang ke Makkah, dia tidak datang ke Madinah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada dirinya. Kenapa? Karena rindu. Jadi hikmah yang pertama, hadirkan dalam hati kita kerinduan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau itu ada hari-hari kok mendapat lawan Nabi, ada sulit, ada sulit. Maka kalau ada dari hidup, ya kan ada di pelupuk mata, ada. Di pelupuk mata ada, nggak bisa. Yang kedua, ya, berkah makhluk yang mencintai Nabi pasti dicintai Allah Ta'ala. Ya, nikmat yang kedua, orang yang mencintai Nabi pasti dicintai Allah Ta'ala. Jadi kadada judulnya orang yang ngaji tentang makrifat kepada Allah, amun hatinya kada tersambung lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada judulnya, ada judulnya, ada judul. Langsung dengan Tuhan, langsung dengan Allah Ta'ala. Harus melalui sanad makrifat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu yang ngomong, Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Amun hendak yarjullah, berjumpa dengan Allah, umpatina Nabi. Dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Amun hendak mendapatkan cinta Allah, berhimpun kita dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa Pak Ustadz, Pak Kiai mencintai Nabi? Jar Nabi kada susah. Cara mencintai aku jar Nabi, cintai umatku. Itu aja, tidak ada yang lain. Cintai umatku. Jadi kalau ada mulut seseorang yang mempender hari-hari cinta lawan Nabi, tapi khusus dengan tetangga, berkelahi dengan kakawalan, berhiri berdengki dengan sesama perguruan, dustanya itu dusta. Karena syarat cinta kepada Nabi Muhammad, kata Nabi, kan ada susahnya, cintai umatku, aku mencintaimu. Masya Allah. Jujur Pak, sekarang perhatikan diri kita dengan tetangga sudah baik belum? Perhatikan diri kita dengan bini sudah baik belum? Dengan anak sudah baik belum? Dengan kekawalan majelis sudah baik belum? Dengan sesama umat Nabi Muhammad sudah baik belum? Kalau belum, pertanyakan cinta kita lawan Nabi, karena syarat mendapatkan cinta Nabi, mencintai apa yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani rahimahullah ta'ala mendapatkan makom wali kutub sebab mencintai umat Nabi Muhammad. Bahkan Tuan Guru Zaini Abdul Ghani memberikan satu amalan yang diberi dijulungi lawan silsilah, ya, bi isnadis sahih sampai ke Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur li ummati Sayyidina Muhammad. Apa jar Tuan Guru Zaini? Siapa yang mengamalkan doa ini, bukan membaca lah. Coba dengarin kalimatnya tuh, siapa yang mengamalkan doa ini, bukan membaca. Bujur-bujur dengarkan kalimatnya itu, siapa yang mengamalkan doa ini, jadi diangkat oleh Ta'ala jadi wali kutub.
mengamalkan apa isi doanya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina, ya Allah ampuni umat Sayyidina Muhammad. Maknanya apa? Di hati kita tidak ada benci dengan umat Nabi Muhammad. Oh, kita ini hari-hari isinya benci aja dengan orang. Hah? Beda partai, beda presiden, beda pilihan gubernur, pelatihan, padahal sesama umat Nabi Muhammad. Berdusta kita kepada cinta dengan umat dengan Nabi Muhammad, tapi hati kita isinya benci. Hati-hati, ini penyakit. Makanya kalau kada bisa mencintai, jangan membenci, tawakuf saja. Ulun kada mencintainya, tapi kada membenci, namanya tawakuf, sampai dihadirkan Allah alasan untuk mencintainya. Hah? Jadi jangan membenci lah, jangan membenci, tidak boleh. Suuzon tidak boleh, suuzon tidak boleh. Bertawakuf kita, bertawakuf. Belajar kita ini membersihkan hati, belajar. Ya, jadi cara mendapatkan cinta Nabi Muhammad, cintailah sesama umat Nabi Muhammad. Itu aja, masya Allah. Ya. Luar biasa. Sederhana pelajaran. Amun ada duit lebih sedikit bersedekah dengan tetangga. Amun ada makanan banyak sedikit, pindah jadi basi di rumah, pikirkan barangkali ada tetangga yang belum makan, kekawalan yang belum makan, tanyakan kawalan tuh. Ada orang susah tuh yang malu bertanya, Pak Haji ada makanan di rumah, sumpah juga bertakun lawan kita yang berlebih bertakun lawan tidak sudah makan belum, ayo kita makan ya, ayo kita makan. Kayak apa anak di rumah susu aman kan? Aman aja buruan, namun kadang ada ya sama di rumah juga ada susu ya. Itu namanya saling mengesah ya. Jadi saling perhatian. Kalau bahasa orang barat care namanya, peduli, atensi. Ya, ini kalau pengen dapat cinta Nabi Muhammad itu caranya seperti itu. Ini dikabarkan dengan kejadian seorang ulama tasawuf namanya Syekh Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu. Ya, ini salaf sejaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Jadi Syekh Ibnu Mubarak ini berangkat haji, tulak haji. Sepanjang tulak inya itu mendengar, sidin itu mendengar waktu tawaf ada malaikat berpender. Wali yaitu Pak bisa mendengarkan penderan malaikat. Amun bukan karena tukang sol ya malaikat, ada diterima semua haji orang tahun ini. Sa'i mendengar lagi kalimat itu. Kalau bukan karena tukang sol sepatu, ada mungkin diterima haji orang tahun ini. Maka itu lagi mendengarkan kisah, mau jawab macam-macam. Itu aja kalimat yang terdengar. Siapa tukang sol sepatu ya? Si Abdullah Mubarak ini. Kita harapku juga disebuti malaikat tahu sepanjang dia menunaikan ibadah haji. Jika bukan karena tukang sol sepatu, ada mungkin hajinya orang tahun ini diterima Allah Ta'ala. Seluruh orang yang haji kan diterima, kalau bukan karena tukang sol sepatu. Bulik haji, Syekh Ibnu Mubarak mencari tukang sol sepatu itu. Terdapatlah akhirnya Abdullah ngarannya. Takun ampun maaf apalah nah biar amalkan tahun ini dan tukang sol sepatu ini, ampun maaf guru, aku ini nabung duit sedikit demi sedikit, namanya tukang sol sepatu, ada selebih ku taruh di bank, taruh di tabungan, sampailah rasa-rasa cukup untuk berangkat haji, sampai rasa-rasa cukup untuk berangkat haji. Tiba tahun haji, aku hendak siap-siap berangkat, tetanggaku ini membakar daging harum sampai ke wadahku, biniku beliuran liur
nyamannya kayak daging dibakar nih, betakun lawan lakinya, anu siapa pak yang membakar daging ini tidak nyaman bujul, pengen juga deh. Akhirnya dicari sama si tukang sol sepatu ini, tetangganya janda anak 3 tuha juga, lakinya baru mati. Bu, ibu bakar daging kah? Ya. Boleh kami minta ya bini ulun hendak ada kawah apa aja, karena barang ini halal untuk kami, haram gasan engkau. Kenapa kayak itu ya si Abdullah ini pun halal tuh halal aja kan ada ya, halal haram gasan ini gasan lalu kisahnya kayak ini. Dia bilang aku nih janda anak 3, lakiku mati dan ada lagi yang cari duit, aku ini sudah tidak sanggup lagi, kekanakanku masih halus kelaparan dan aku keluar kedapatanlah bangkai kambing, ku bakarlah gasan makan anak-anakku ya supaya jangan sampai mati kelaparan, karena hukum darurat itu halal aja memakan bangkai karena tidak ada lagi tempat mencarinya. Cara Allah Ta'ala tadi ya. Akhirnya si tukang sol sepatu ini ngomong lawan bininya, aku kada berangkat haji aja, duit yang ada aku ambil, aku diulungi lawan si janda tadi. Selesai kan jadi berangkat haji, yang gasan berangkat tadi disedekahkannya semua lawan si janda tadi. Bapak tahu janda itu adalah syarifah, keturunan dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si laki-laki itu dimimpin oleh Nabi Muhammad, terima kasih engkau telah menolong anak cucu. Itu kisah yang lainnya. Tapi hikmahnya tadi, karena dia mendahulukan kepentingan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas keinginan dia berangkat haji, maka Allah Ta'ala menyebabkan pahala dia menutupi dosa orang-orang yang berangkat haji. Masya Allah. Ini keutamaan mementingkan umat Nabi Muhammad, keutamaan ya. Sama kenapa kalau ada tetangga sakit kita disuruh Nabi besok, kalau ada tetangga meninggal kita disuruh takziah. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan lawan kita untuk mendapatkan cintaku kau cintai sesama manusia ya. Jangan sampai di hati kita ini berhirian, kadang kawan sesama kawal majelis berhirian, tidak boleh. Sesama umat Nabi Muhammad sering saya sampaikan hal itu. Yang kedua hikmahnya ya. Jadi cara mendapatkan cinta Nabi, cintai umat. Tidak usah susah-susah amalan panjang-panjang. Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu kadang mewariskan wiritan ya. Beda dengan Syekh Abdul Hasan Sazili rahimahullah ta'ala, banyak wiridannya, hizibnya ini, hizib ini, hizib ini, hizib ini. Torekoh Qadoriyah Naksabandia banyak wirid ini, wirid ini, wirid ini, ada kholwatnya 40 harinya dan segala. Sayyidi Syekh Muhammad Saman tidak ada meninggalkan wiridan kepada putarsyidnya para pengikut-pengikutnya. Yang dia tinggalkan bagaimana cara mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza thariqatuna, inilah jalan kita, jalan cinta. Insyaallah ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena uswah maka dijadikan Allah Ta'ala dari bangsa manusia. Wa anna basyarun mislukum ya, aku ini manusia juga dan Nabi, tegak ikam juga manusia. Karena itu Nabi mengalami ujian yang sama dengan yang kita rasakan. Abahnya mati, ibunya mati, ya Allah, bininya mati, pamannya mati, sama. Nabi juga mengalami hazan, kesedihan. Makanya sebelum berangkat Isra dan Mi'raj itu alasan yang kedua Nabi berangkat selain langit pengen, kedua Allah Ta'ala ingin menghimungi kekasihnya, sebab habis ditinggal bininya Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan pamannya
mamanya Abu Thalib. Sedih Nabi Pak, sedih. Itu bini yang berkesan lawan laki, ya, bini yang berkesan lawan laki mati, sedih Nabi. Bini kada berkesan lawan laki, ya, jangankan matinya, hidupin kada rasa hidup. Kenapa? Tidak ada nempel nama bini di hati laki, hilang mati, sakit, apa seraja. Nah, itu namanya kan ada rasa syukur, cinta. Tapi kalau berkesan, masya Allah, meninggalnya membuat langit bumi juga ikut bersedih. Amul Hazan dikenal dengan tahun duka cinta, masya Allah, ya. Tapi sedih. Jadi kalau guru kita sedih, ustadz kita Syekh Muhammad Ihsan sedih, jangan Pak guru ini ngajarin makrifat tapi bila nangis juga misalkan, bila sedih juga katanya makrifat, ya jangan. Kita Nabi ini sedih, Nabi ini sedih, karena Nabi juga pernah nangis ketika anaknya Ibrahim meninggal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tabki, kenapa engkau menangis padahal engkau pada jangan menangisi orang mati. Dan Nabi, banyu mata ini banyu mata cinta, bukan banyu mata kesedihan. Jadi akhirnya Nabi berangkatlah, punya cerita, Buraq datang, malaikat Jibril datang bersama malaikat Mikail, ya, datang menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, ini syarat, ini hikmah yang ketiga. Orang yang hendak berdapat dengan Allah Ta'ala, orang yang hendak berdapat dengan Allah Ta'ala, ya, dengari bujur-bujur, jangan salah terdengar. Mengambil ibrah hikmah dari kisah Isra wal Mi'raj, dia harus melakukan yang namanya otopsi bedah minor, ya, di hatinya itu dibedah. Nabi Muhammad SAW itu dibedah oleh malaikat Jibril, dibedah, masya Allah, dibedah. Yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan segala yang buruk dalam hati, dikeluarkan, diisi dengan ilmu dan hikmah. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Makanya ada istilah tasawuf, tahalli, tajalli. Kada mungkin orang bertajalli dengan Allah Ta'ala kalau dia kada bertahalli. Makna tahalli, apa makna tahalli? Mengeluarkan sifat-sifat buruk dalam hati. Pemarahan, pendendaman, penyarikan, penghasutan. Nah, ini di hati kita. Kurang bersyukur, banyak mengeluh, putus asa. Ayo, di hati kita. Kalau lagi banyak duit Allah baik, mau lagi susah Allah ada baik. Kenapa dagangan aku sepi? Kurang apa aku bersedekah, kurang apa aku bertahajud, kurang apa aku berbakti lawan guru. Kenapa gak warungku sepi? Itu sudah karat-karat hati, mustahil bisa mendapat dengan Allah Ta'ala. Ada kalimat itu di hati kita. Namun nanti saya kalau ada waktu sempat menjelaskan kenapa Nabi itu ketemu Isra Mi'raj di langit pertama Nabi Adam, di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris, di langit keempat ketemu dengan di langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Itu juga isyarat, itu ada hikmah yang bisa digunakan. Kalau sempat sampai ke situ, kalau tidak sempat entah tahu kapan kita bahas lagi. Tahalli, bersihkan hati kita dulu. Duduk aja. Jangan suzon terus dengan orang. Hati-hati. Ini penyakit yang menghalangi, menghijab kita dari nurnya Allah Ta'ala, dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Hati yang busuk. Busuk itu ada dua, busuk dengan Allah Ta'ala, busuk dengan sesama manusia. Busuk dengan Allah Ta'ala itu syak billah, ragu dengan Allah Ta'ala. Maka dalam Rotibul Atos itu disebut Bismillahi amana billah wa man yu'min
billahi la khaufun alaih. Ada salah satu wiridnya begitu. Bismillahi amana billah, orang yang sudah yakin dengan Allah, la khaufun alaih, di hatinya ada ragu lagi dengan Allah Ta'ala. Kamu masih ragu, bujur kada, itu sah dengan Allah Ta'ala, dan dosa sah dengan Allah itu setara dengan dosa menyembah berhala. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inna a'udzubika min anusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima lam na'lam. Ya Allah, jauhkan aku dari syirik yang aku pada terasa mengerjakannya. Salah satunya syak ragu lawan Allah Ta'ala. Contoh, tadi saya nonton di salah satu channel YouTube, alasan kenapa banyak orang di Jepang tidak menikah, takut kada bisa memberi makan. Masya Allah. Nah, ini kan aku, oh iya, ini wajar orang kada beriman lawan Allah Ta'ala. Mau kita orang Islam ini, Nabi nyuruh banyak-banyakin anak. Banyakin anak, karena yang nyuruhi makan bukan kita, yang nyuruhi duit rezeki bukan kita. Ini keyakinan umat Islam, tidak boleh syak sedikit pun, ya. Tidak boleh syak bahwa yang ngatur rezeki kekanakan itu Allah Ta'ala, bukan kita. Abahnya numpang makan dengan Allah Ta'ala, mamanya numpang makan dengan Allah Ta'ala. Kenapa ragu? Pura-puranya aja Pak Ridho nyari duit ke kapal, pura-puranya aja itu. Pak Sabar pura-pura punya toko, pura-puranya aja itu. Rezeki itu tahu alamatnya. Makanya Maulana Jalaluddin Rumi menyebutkan, are you seeking you, apa yang kau cari mencarimu. Kita bina mencari rezeki, rezeki mencari kita. Aku berkali-kali sudah dengan beliau ini dari dulu, anu batu bara sampai masuk hutan, keluar hutan, ikut umpat ngebor lah, ngambil sampel lah, ada juga jadinya. Menjadi sugih ini kada jadi majelis ini pengusaha aja kita. Allah Ta'ala tahu. Aduh, saya kalau main batu bara, satraden, satinsan, ngurusi umat aja. Sekian puluh tahun yang lalu, pokok ciak kita masuk hutan, keluar hutan, menawarkan kapal lah, nawarkan ini, nawarkan, ada deh yang jadinya. Takdirnya tetap jadi ceramah. Itu rahasia Allah Ta'ala. Jadi Masya Allah, pelajaran demi pelajaran yang sudah Allah hadirkan, jangan sampai membuat kita syak dengan Allah Ta'ala. Jangan ragu. Ini penyakit, dibersihkan tahali ya. Syak, ini penyakit pertama, syak ragu dengan Allah Ta'ala. Apalagi ibu-ibu, pada bulan muda iman, bulan Tuhan hilang iman. Tanggal 15 separuh tinggal iman, dompet duit habis kayak apa nak belanja. Ujung kita ini laki-laki begini sama aja. Selagi bini kita manusia, tidak tahu lah yang begini lawan jin sama. Lah syak, jangan sampai syak. Ini penyakit tahali. Bersihkan hati kita. Yang kedua, hazan, penyakit hati itu sedih. Orang mukmin itu tidak hazan, tidak sedih Pak, tidak sedih. Orang mukmin itu gembira terus, tidak ada sedih. Inna awliya illahi la khawfun wa lahum yahzanun. Tidak ada sedihnya ya. Orang tidak sedih itu bukan tidak mikir. Jangan disamakan ini tuh kayak ada pikiran, ada sedih-sedih lagi. Berpikir juga, cuma berpikirnya memulikakan lawan Allah Ta'ala ya. Ya Allah, ya Allah, kekanakan dan bayar sekolah perlu 15 juta. Engkau juga yang memberikan jalan, engkau juga yang memudahkan jalan. Entah jalan yang ngutang kah, injam kah, apa kah, itu urusan lain. Yang penting
ditarokikan dulu dengan Allah, dinaikkan dulu dengan Allah, nanti nunggu tanazulnya apa yang diturunkan Allah Ta'ala itu yang kita pakai ya. Jadi hikmah yang ketiga. Jadi jangan syakta takholi, baru diisi dengan yang baik-baik hati ini. Kita tidak usah ngurusi orang. Maka tasawuf itu, kajian ma'rifat itu, kajian korekor itu, tidak ada ngurusi orang. Bukan tidak peduli dengan orang, tidak ada ngurusi gawian orang, karena ngurusi dirinya sendiri ya, karena cukup-cukup waktu ya, cukup-cukup waktu nak ngurusin tetangga orang awam. Memperbaiki hati nih, Masya Allah luar biasa. Mulai niat kita yang kadang baik di awal, rusak di tengah ya. Kalau datang ke sini anak ngaji, tempat ngaji dulu, setelah dia jauh dari Banjar mendengarkan, sampai ke sini bahkan ada zaman ceramahnya berubah niat tadi. Boleh ada satu tuntung juga sama, jadi dengarkan kayak itu juga berubah niat. Sampai di sana ada yang membisikkan, siapa yang ceramah Ustaz, ada mau bujur, hancur minanya orang tua, rusak lagi hati. Jadi ini niat awal bagus, tengah rusak, belakangan hancur. Ngurusi bab niatnya setengah mati. Bersedekah ikhlas karena Allah Ta'ala di awal. Lalu binanya guru dan mobilnya rusak, nggak aku bantu pun dulu lah. Dulu kita guru kasih dari roda ban, jadi kita ban mobil 2 juta. Ternyata guru ada simpanan 2 juta juga. Beli ban mobil yang harganya lebih bagusan. Kita tadi kemana? Bang, mobil buat jambannya ada sebagus itu, kan rusak hati kita. Rusak hati. Yang tadinya ikhlas karena Allah Ta'ala jadi bermain. Kenapa guru karban harga 3 juta, ban buat 1,5 kali sampai ya. Sarikinya lawan gurunya, padahal dia tadi niat tidak bersedekah lawan guru, apa hadiah lawan guru, ikhlas lillahillah. Rusak hati kita. Berat memang urusan hati. Maka Sufyan As-Tsauri, Sayyid Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali, dia katakan babul niat, satu-satunya amalan yang paling berat adalah menjaga niat. Aku yang Sufyan As-Tsauri wali ini tabi'in, untuk satu amalan memerlukan 80 kali istighfar atas niatku. Assalamualaikum. Saking susahnya jaga niat. Ya kan? Ya aku tadi datang dari mes, mudah-mudahan di wadah Ustaz Ihsan ada makanan yang bisa dimakan. Belum makan kita kok. Lihat. Sampai sini orang lagi beraktifan tambah lapar jadi ada kawan makan ya. Menjaga niat berat. Maka tahali membersihkan hati dari perkara-perkara yang merusak hati itu menjadi asbab jalan korekor untuk bisa tajali dengan Allah Ta'ala. Jadi gambarannya ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kayak ini. Ada kekanakan Pak, bapak lawan abahnya, Pak, kenapa orang itu pindah rambutnya gimbal, kenapa orang itu pindah kulitnya hirang, kenapa Pak gigi orang itu pindah hancur. Jar abahnya, lap dulu kaca tuh, nah kaca dilap, kaca jendela dilap, karena debu kotor bersih. Begitu bersih, wah ternyata bungas semua yang dilihat. Paham belum? Jadi barang yang ditajalikan Allah Ta'ala di semesta ini sebenarnya terang benderang, nurul hakul mubin, nurul hakul mubin, cahayanya itu hak, jelas, nyata, cuma hati kita yang berkarat. Maka kadang bisa melihat tajalian Allah Ta'ala di alam semesta karena hati kita yang berkarat. Jangan menyalahi orang, kita yang salah. Itu yang salah. Bini sikungan depan kita itu tajalian Allah Ta'ala, aku dibaca dengan cara Allah Ta'ala indah
yaitu jamilun, ya, jamilatun, kamilatun, syamilatun, sempurna sudah. Cuma kalau bacanya karena nafsu dibandingkan dengan bini tetangga, dan ampun kita kawin lawan sida. Kenapa? Karena yang dibaca nafsu. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala yang kita baca, tajalian Allah Ta'ala indah saja semua. Ini indah, ya. Baru tajali. Nah, Rasulullah SAW di bedah hatinya itu ibroh. Sebenarnya peristiwa itu nggak perlu terjadi, karena sebenarnya Nabi nggak perlu dibedah hatinya, memang sudah bersih orang dari cahaya. Cuma itu kan belajar buat kita yang tidak ditakdirkan seperti itu. Umpak pelajaran ternyata syarat awal menuju Allah Ta'ala. Kalau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah maupun di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maqamat ahwal, ya, perjalanan rohani yang pertama kali itu syaratnya satu, inabah, bertobat kepada Allah Ta'ala. Di dalam risalah Qusyairiyah, Imam Abdul Qasim Al-Qusyairi menulis syarat untuk bisa berjumpa Allah Ta'ala, makom awalnya adalah taubat. Membersihkan diri. Maka di dalam Rotibul Hadat kita juga baca, ya, kita baca tubna ilallah zahiran wa batinan. Ya Allah, kami bertobat kepadamu zahir dan batin. Karena dosa itulah yang menghalangi kita dari Allah. Yang keempat, kalau kita sudah tahalli, tajalli, ya, maka ada maratibul namanya, tahapan-tahapan menuju Allah Ta'ala. Kalau tidak pakai tahapan ini bahaya, serius. Tidak ada selera begawi, ada selera makan, ada selera minum, ada selera ngopi, ada selera rokok, ada selera lawan bini, ada seleraan. Kalau langsung lawan Allah Ta'ala ada pakai langkah-langkah. Maka banyak murid Ustaz Isadi yang begitu baik langsung sampai, maka hilang nafsu semua. Kadang hendak hidup lagi, hendak mati aja bawahnya. Bahaya itu. Kenapa? Langsung sampai, Pak. Habis baiat langsung marifatul haq, ya. Nggak pakai marotibul, nggak pakai tahapan. Nah, tahapan inilah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama di langit, pertama ketemu dengan Nabi Adam Alaihi Salatu Wasallam. Ulama-ulama memberikan ibrah, memberikan hikmah. Pertemuan ini adalah pelajaran untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dialami oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ya. Apa pelajarannya? Banyak. Sejarah tentang Nabi Adam, kemudian kenapa dia diturunkan dari surga, kemudian apa asbab pengampunan Allah Ta'ala untuknya, itu jadi pelajaran ibrah. Tapi yang paling utama, makom pertama dalam perjalanan rohani adalah makom keinginan terhadap syahwat-syahwat yang ditampakkan. Ini perjalanan pertama, Pak. Jadi orang yang duduk misalkan, mohon maaf, apa yang membuat kita ngaji? Ilmu ma'rifatullah. Banyak kisah. Ada yang ingin jadi wali, ada yang ingin jadi kayak Guru Zaini, ada yang pengen jadi Habib Anu, ada yang pengen jadi orang sakti, yang pengen ini, pengen macam-macam. Khayalinya muncul. Dan sama kami juga berjalan dulu seperti itu, awal-awal sama. Pengen jadi orang yang mulia, pengen jadi orang yang mulia. Maka kita akhirnya umpat ngaji. Oh, ada Ustadz Anu, ada Kiai Anu. Mohon maaf, berapa banyak orang-orang yang pada akhirnya berjalan dari guru ke guru, tapi dia tidak mendapatkan ilmu sebab dia menempatkan keinginannya dalam belajar, bukan ingin manut dengan guru. Anu, ada cocok lawan guru ini, kenapa? Ada tapi ya pas dengan aku.
Jadi alat ukurnya itu keinginan dia, bukan keinginan Allah Ta'ala. Aku pikir guru ini sakti, bang, ternyata luka juga kena pisau. Ada jadi nah, dia pikir belajar makrifat itu kebal. Ya kalau bila gurunya lapar juga, begitu makan paling banyak gurunya makan, banyak gurunya makan. Bah, ternyata gurunya antum panjunya. Ada cocok lawan aku pikir yang namanya guru tasawuf itu ada makan-makannya. Ada makan lagi, guru tasawuf itu, guru makrifat itu ada makan lagi. Nah, gurunya nukar mobil, bah, gurunya hubung dunia aja. Pikir guru ini kada senang lagi lawan dunia. Wah, ini nukar mobil, ini gawinya hari-hari mandi mobil, nyirami mobil, bersihin mobil, ngurusin mobil aja, ada ngurusin Allah Ta'ala lagi ya. Jadi alat ukurnya murid yang menilai guru ini. Murid yang menilai guru. Nah, yang begini tidak bakal dapat ilmu, tidak bakal dapat ilmu. Carilah guru yang sempurna menurut akalmu, tidak bakal ketemu, tidak bakal ketemu. Yang ada akalmu harus mengikuti guru baru selamat. Ini bukan membela sesama perguruan, bukan. Ada juga ya. Mentang-mentang sesama guru, nah itu ya. Jadi kita sering tertipu dengan mazhab, dengan yang zahir. Tertipu. Jadi makom Nabi Adam ini adalah makom syahwati, keinginan kita ingin diakui. Sehingga banyak orang baru duduk di kajian tasawuf, kajian tentang marifat, kemana-mana jualan Tuhan. Katamu orang ngajak kisah sahinya, kita belajar apa? Syariat ada cocok, belum sampai marifat ikam. Ngaji di mana? Martabat 7 apa itu? Pokoknya ini aja yang paling kenal dengan Tuhan, yang lain kada. Ini penyakit ini. Datang ke guru, datang ke majelis, hendak mengadu pemahaman. Sudah paham belumnya? Belum sampai. Ininya ya belum kemana-mana. Mandai orang belum sampai. Jadi ini penyakit awal orang belajar. Ya, nanti berjalan dibimbing mursyid, makom yang kedua, di langit kedua, martabat hati ahwal yang kedua itu ketemu dengan hakikat namanya Nabi Isa Ruhullah dan Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Nabi Isa ini Ruhullah, banyak orang kesambat inya Tuhan. Hati-hati, ini selisih paham lah, selisih paham. Banyak orang menyatakan inya Tuhan Ruhullah. Banyak orang yang belajar ilmu makrifat pada naik makom dia kepada makom hakikat sudah merasa inya Tuhan. Awas ya, jangan sampai antara anna rabbukumul a'la Fir'aun sama anal haknya al-halak sama, beda itu. Yang satu bisyahwat, yang satu bilfan. Ya, hati-hati. Ini ngaji marifat ini kan ujung-ujungnya ke sana. Aku ini Tuhan. Nah, kalau aku Tuhan, ikam Tuhan, banyak Tuhan. Aku Tuhan, ikam Tuhan, ini Tuhan, itu Tuhan, banyak kan Tuhan. Hati-hati. Ini makom kedua, terjebak pada pemahaman Allah tadi, aku adalah Allah, sehingga menyamakan Nabi Isa dengan Tuhan. Ya, menyamakan Nabi Isa dengan Tuhan. Bapak Tuhan, ini Tuhan. Karena belajar ilmu marifat tadi dong. Aku ini Tuhan kan. Mana lagi yang bukan Tuhan kalau bukan aku? Kalau yang mender ini sesuai dengan haknya dari Allah Ta'ala, orang paham. Tapi kalau ada sungsang. Banyak aku sudah datangin perguruan-perguruan ilmu marifatullah ini yang murid-muridnya itu jadi Fir'aun baru gara-gara pemahaman aku Tuhan. Hati-hati ya, hati. Naik lagi selesai dibimbing mursyid ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ujian lagi. Nah, di sini juga mulai dibukakan makom mimpi. Ustaz Agus misalkan dapat mimpi isyarat. Banyak ya orang-orang belajar ilmu marifat dapat isyarat.
mimpi lah, anu lah, segala macam. Hati-hati, jebakan mimpi itu luar biasa. Jangan sampai kita berpatokan kepada mimpi melepaskan syariat. Nggak boleh itu. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh pada saat puncak khalwatnya didatangi oleh iblis, bepadah iblis setan lawannya, wahai Abdul Qadir, karena engkau sudah mencapai makom tertinggi dalam dunia tarekat, aku halalkan sesuatu yang aku haramkan. Setan nyamar jadi Tuhan. Setan nyamar jadi Tuhan. Wah, cahaya terang benderang. Kita kan suka yang itu, Pak. Wajah guru bercahaya, padahal gelap rupanya guru lagi main HP, Pak. Kita suka yang begitu tertipu, ya, tertipu. Nah, maksud tadi yang kedua di alam mimpi di makom ketiga Nabi Yusuf, Nabi yang diangkat Allah darajatnya melalui mimpi. Maka orang-orang yang berjalan pada makom atau rekoh ini akan mendapatkan isyarah minallah dari Allah melalui mimpi yang disebut dengan ru'yatus shadiqah, mimpi yang menjadi kenyataan. Ustaz Ihsan ketemu dengan seorang mursyid di Cirebon, itu dibimbing melalui mimpi, ya, dengan Mbak Ahmad Kebon Danas itu melalui mimpi. Jadi dia memastikan orang yang dia temui ini adalah seperti apa yang dia mimpikan. Kalau nggak sesuai nggak jadi. Ternyata ketemu dan kita sempat belajar sama-sama di sana. Nah, itu namanya ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Tapi banyak juga yang ma'alabiyu. Ustaz ulun semalam mimpi ketemu Nabi Khidir. Apa yang diperlihatkan? Dia suruh kawin lagi. Wah, kami bukan Nabi Khidir, padahal pengen ikam aja itu. Ya, banyak orang yang sekarang mimpi ketemu wali, mimpi ketemu padahal berdustaan. Kalau memang tidak, katakan tidak, jangan pura-pura mimpi hanya karena ingin diakui makom kewalian. Banyak murid-murid itu yang kadang-kadang berhayal kepada lawan mursyidnya. Guru tadi malam dulu didatangi oleh wali Sunan padahal ada itu hayalan dia. Karena pengen diakui sebagai murid yang makomnya sudah naik melesat. Ikam ini murid yang luar biasa. Tidak usah. Ya. Bila perlu di hadapan gurumu, seluruh pengetahuanmu lumpuhkan. Berapa banyak murid yang menyakiti hati guru gara-gara membandingkan gurunya lawan guru-guru yang lain. Gurunya kadang pemahaman dia aja, cuma sakitnya itu luar biasa, adabnya hilang. Guru tadi ketemu Habib luar biasa guru, kajiannya masya Allah, banyak yang itu, ya, banyak jamaah itu banyak yang itu, ya. Sehingga pada ujung-ujungnya disasarkan setan, ditarik pemahamannya, ditarik hikmahnya, ditarik rasa hormatnya lawan gurunya, jadi musuh lawan gurunya. Pelan-pelan digeser, akhirnya masuk omongan guru ikam itu sebenarnya ilmunya tak ada apa-apanya, belajar lawan aku aja, terjebak jadi musuh. Intiqo ala rahmatillah, terputus dia dari rahmat Allah Ta'ala. Maka dalam kitab taklim muta'alim itu kita tidak boleh kehilangan adab, suruh adab dengan guru kita, ya. Jadi yang ketiga, makom ketika ketemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam akan ada cobaan berupa isyarah. Nanti dibuka Pak, buka syafa pelan-pelan loh, mohon maaf ya. Orang yang belajar ilmu-ilmu torekoh, ilmu-ilmu ma'rifatnya akan melalui fase itu. Serius, sensitif dia. Cuma jangan mengada-ngada untuk jadi ini kayaknya ada yang rasa-rasanya terawang-terawangnya di dukun pula. Munik misalkan, aku berasa kayaknya ada yang hadirin Ustaz, dan kita banyak nyamuk cicak gitu. Nah, hati-hati yang itu, kadang-kadang terpendel kita ini gara-gara berasa-rasa, ya, datang ke wadah pengajian tertentu, auranya luar biasa, pindah
harap bujur kamu tahu aura orang ada kalau wajahnya itu tidak menunjukkan kewalian, salaman dengan dia itu tidak ada getaran hati kuning, sibuk ngukur-ngukur orang. Hati-hati, ini ujian orang yang belajar dalam dunia ma'rifah. Ustaz Raden itu kan ada apa-apanya Pak? Memang ada apa-apa, namun ada apa-apa bahaya ya? Jauh, tidak ada rasa aku bersalaman dengan dia, kada menggigit. Aku yang mau gitir, lapar belum makannya yang gitir. Apalah ngukur-ngukur, banyak yang belajar ilmu tasawuf begitu, kerjaannya buat ngukur-ngukur orang. Itu bukan tasawuf, bukan tasawuf. Ya, teraut ya. Naik makom keempat ketemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Idris itu maknanya darosa, yudarisu, Idris belajar. Jadi dia setelah dia ketemu dengan isyarah-isyarah, dia akan terus dibuka oleh Allah Ta'ala keilmuan-keilmuan yang disebut dengan laduni, ya, disebut dengan laduni. Ini datang mengalir, Masya Allah, ilham, berdatangan itu, entah lewat apa, pokoknya berdatangan laduni. Ini makomnya selanjutnya. Habis itu makom khidmah Nabi Allah Harun di langit ke-5, khidmah. Banyak orang yang didatangkan Allah Ta'ala lawannya, kira-kira sanggup tidak dia melayani dan menjadi pelayan buat umat. Jadi makanya saya ngomong, hati-hati, nanti gurumu banyak amanah sehingga kamu merasa gurumu tidak perhatian lagi dengan kamu. Contoh, waktu muridnya 3, gurunya perhatian Pak. Saya tertumpah semua cinta dan kasih sayang dengan 3 murid ini. Naik makom guru tadi sesuai dengan martabat ruhani sampai ke makom Nabi Harun, hikmah, didatangkan Allah Ta'ala murid yang banyak, jadwal yang banyak, undangan yang banyak. Murid yang 3 ini jadi ujian buat murid. Sekarang guru berubah Pak, sejak banyak jamaahnya. Ada lagi kayak dulu kamu diundang makan rawat, wah ini kada, sibuk. Kita jadi murid kacau hati. Ini ujian karena makomnya naik sudah. Naik lagi setelah khidmah lulus, pengabdi bagus, khidmah. Kun kata guru jadi, hati-hati, namanya Musa Kalimullah di langit ke-6. Kun kata guru jadi, kun kata antum jadi, hati-hati, jangan gampang berpender, jangan gampang menyumpah, jangan gampang bersasak, karena jadi kun kata Allah, kun kata Muhammad, jadilah apa kata kita. Ya, hati-hati, ini muncul nanti bapak yang belajar, ibu yang belajar pernah merasakan itu. Saya punya guru yang gurunya Ustaz Mursyid kami, namanya Syekh Abdurrahman, ya, Syekh Abdurrahman. Beliau naik mobil, naik angkot. Di angkot itu ada cewek bu pakai rok mini duduk di sebelahnya. Sini pakai sekolah kayak aku juga pakai sarung. Ini artinya mana? Sama guru kita tuh kan. Lagi muncul kami ini sudah tua gitu. Dan guru kita anu kesana apa pasang rok mini kalau ada diri hati sayang ya. Guru kita kan pendek itu kan marah gini kan, turun gini hati-hatilah jatuh ya. Baru 1 langkah pak jatuh perempuan itu. Beristighfar guru kita, astagfirullahaladzim. Nah itu kadang-kadang pada saat makom Musa Kalimullah sering terjadi kalimat itu. Ya, hati-hati, maka kita sukutus salama, banyak diam itu selamat, jangan gampang bertanya. Nah pada saat itu ujian buat kita juga, doa kita makbul, banyak tamu minta banyu, guru tolonglah doakan guru anak ulun ini, anak ulun lulus, anak dagang warung laris, anak hajat jual tanah payu, semua tak kabul. Makomnya sudah makom Musa Kalimullah. Nah hati-hati godaannya mulai pasang merek jual baju doa.
ya? Mulai pasang iklan siapa saja yang hendak minta doakan datang lawan aku. Hah? Tapi nggak bisa buat nelpon. Mulai berjejer banyu semua, tapi ada harganya kan, tanah 15 juta, nah ini 10 juta, boleh ada harga. Hati-hati, ini godaan cobaan. Maka nanti lolos di dinding musik sampai makom yang paling tinggi. Makom hamba yang paling tinggi adalah makom Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di langit ketujuh, yang sampai pada martabat akhir disebut makom tauhidullah, berhimpun dengan Allah Ta'ala, hilang segala pengakuan, hilang segala kebisaan, hilang segala harapan, yang ada cuma illallah, illallah, illallah. Maka dalam Izin Nawawi itu ada kalimat minallah billah ilallah, ya, minallah billah ilallah, dari Allah bersama Allah untuk Allah. Ini kunci. Sudah itu saja, pegang minallah billah ilallah. Apapun minallah datangnya dari Allah, ketika ada billah bersama Allah, tunjukkan illallah untuk Allah, habis tidak ada yang untuk kitanya lagi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam semuanya dia sadari minallah billah ilallah. Maka pada saat mau dibakar oleh Namrud, datang malaikat Jibril menawarkan diri, Ibrahim, hendakkah ku bantu? Dan Nabi Ibrahim, ada usaha, ada Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala. Nah, orang yang sudah makomnya begini, Masya Allah, banyak kosong. Masya Allah, boleh anak dibantu, ada usaha, ada Allah Ta'ala. Makomnya sudah makom Nabi Ibrahim. Bisa ngelakuin. Ya Allah, Cak Wali perlu, ada usah, Ustaz, ada Allah Ta'ala. Nah, ini makom sudah makom yang tinggi, ya, sudah sampai itu namanya menuju Rafiqul A'la, kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi nggak ada kawal, langsung berangkat tuh naik ke atas. Ada butuh apa-apa lagi, bini diampehi, anak diampehi, tetangga diampehi, nggak bisa, ya, jadi hantu itu. Jadi melewati tahapan-tahapan. Nah, saya kira Bapak Ibu, hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj, tujuan dari keberangkatan Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'raj dijelaskan Allah dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk menyaksikan ayat-ayat Allah Ta'ala yang ada di alam semesta maupun yang ada di dalam diri kita sendiri, dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah sholat. Maka sholat itu cermin dari Isra dan Mi'raj, ya, cermin dari Isra dan Mi'raj. Ada zahirnya, ada batinnya. Jadi ada sholat zahir menurut Imam Al-Ghazali, ada wudhu zahir, ada wudhu batin, ada sholat zahir, ada sholat batin. Sampai ditarik oleh orang-orang yang suka beginian, ada nikah zahir, ada nikah batin. Karena tahu lagi kalau itu belum sampai itu kita ke sana, ya. Jadi sholat wudhu zahir itu bersihkan tanganmu dengan air, batinnya jangan berbuat zolim dengan kedua tangan. Cuci mulutmu dengan air, zahirnya membersihkan kotoran, batinnya jaga mulutmu dari memfitnah, mengadu domba, ngomongin orang, menggibah dan lain sebagainya. Ya, kalau cuci hidungmu dengan banyu, bersihkan kotoran secara zahir, bangsa ibus, tai, hidung dan segala macam, bersihkan. Batinnya jangan suka mengendus-ngendus orang lain, jangan sibuk mencari aib-aib orang lain, jangan sibuk mengintihi orang lain, karena sifat penciuman ini maknanya mencari-cari kesalahan orang.
cuci muka, ada mata, ada semua perkenaan, ya. Hakikatnya membersihkan zahir kita dari najis, membersihkan zahir kita dari kotoran. Batinnya cahayai wajahmu dengan ketawaduan, dengan kerendah hatian, dengan segala bentuk keramah tamahan. Ya, kalau umat Islam sama-sama berjenggot, sama-sama berpeci, tapi gak ada ramah, maka seorang orang lain tidak diperhatikan, itu tidak boleh. Ya, ramah, senyum lawan orang. Ya, kalau ini giliran sesama kawalan laki kada senyum dengan bini orang, senyum terus, lain hal besar, ya. Begitulah sholat zahir, sholat batin. Sholat zahir gerak jasad seperti apa yang disyariatkan Nabi, gerak batin tersambung dengan Allah Ta'ala, dalam hatinya Allah, 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 Allah. Maka dalam zikir yang disebut nafi isbat, la lafzul ilahun, di kalimat nafinya al-munfiyun ilah itu disambut oleh hati dengan kalimat Allah. Pada saat isbatnya juga Allah, jadi la ilah dalam hatinya Allah, ilah disambut lagi Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Jadi hatinya itu cuma Allah, 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 tidak ada lain. La ilaha Allah illa Allah. Maka itu kalau dilatih terus zikir nafi isbat, menjadilah zikir yang disebut zikir daimun atau sholatul daim. وثبت أقدامنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم